Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun. Semua mendapatkan perlakuan yang setara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Kerajaan TV dalam forum ngobrol klenik, kekacauan logika dan nalar etik. Ya, hari ini kita akan banyak membahas soal kasusnya Johnny G. Plate. Menkominfo. Dia ini kan sekjen dari Nasdem ini kan. Nah, sekarang sudah dijadikan tersangka kasus korupsi dan ditahan. Kasus korupsi BTS ini. Kenapa kok seringnya ini ketika ada pejabat negara itu di tataran eksekutif itu ditariknya itu ke wilayah partainya kan? Ngomong kinerja ini kan kinerja dia sebagai menteri ya, potensi korupsinya kan dari dia sebagai menteri, bukan dia sebagai kader partai gitu. Kenapa kok isunya kan selalu ditarik ke wilayah partainya, ini partainya ini gitu. Kalau dihubungkan dengan partai kan semakin menarik kan gitu. Dan memang faktanya ya memang dia sekjen pejabat partai ya. Nah, nanti persoalan ada korelasinya enggak antara korupsinya dengan partai itu kan urusan lain, itu kita serahkan kepada proses hukum. Tapi yang jelas justru yang paling menarik ini kan ada pola hubungan ketegangan politik ini. Johnny G. Plate kan kebetulan sekjen Partai Nasdem. Ya. Nah, ketuanya Surya Paloh. Nasdem sudah mendeklarasikan mencalonkan Anies Baswedan. Ini secara tidak langsung kan oposisi atau berseberangan dengan Presiden Jokowi. Nah, ketika ini ditarik pada wilayah politik kan semakin menarik kan gitu. Dan memang ada ruang politiknya? Oh pasti ada. Hukum ini, apalagi hukum pejabat ini kan, pejabat partai ini kan ada korelasi-korelasi yang berkaitan dengan politik pasti ada. Itu. Berarti kan secara tidak langsung kan itu juga berpengaruh terhadap elektabilitas dari Partai Nasdem. Berpengaruh apa enggak dengan pencalonan dari Anies ini? Kalau untuk elektabilitas partai biasanya ada penurunan. Tapi kadang-kadang sesaat repotnya. Kalau kita ngomong pejabat partai ketika menjadi pejabat di pemerintahan korupsi itu kan tidak hanya Nasdem. Di PDI kan juga banyak. Tapi faktanya PDI kalau menurut survei kan masih tinggi, ya toh? Kenapa gak terpengaruh? Bahkan ada Harun Masiku yang jelas-jelas adalah kader PDI yang sampai sekarang belum ditangkap oleh KPK juga gak mempengaruhi. Makanya kadang-kadang kita ini mempertanyakan nalar logika masyarakat pemilih. Ini sudah banyak kasus korupsinya, tapi kenapa masih kemudian menjadi pilihan? Nah, perlu dibongkar nalar logikanya publik ini. Nah, sehingga dia masih punya interest, punya ketertarikan dengan partai yang kadang-kadang banyak terlibat kadernya itu pada persoalan-persoalan korupsi. Sehingga ketika tadi ditanya kasus Johnny G. Plate ini yang sekjen Nasdem itu akan berpengaruh dengan elektabilitas Nasdem. Tergantung. Kalau Nasdem mampu mengelola dengan baik, ya tidak berpengaruh signifikan. Atau justru nanti kalau bisa mengolah secara jenius justru akan menjadi hal yang momentum ini akan menjadi daya kekuatan Nasdem. Jadi fakta ini tadi contoh dari PDIP tadi kurang apa ya, banyak juga sih bahkan lebih banyak. Gerindra juga kan kemarin waktu Menteri Perikanannya kan juga dari Gerindra ya toh, gak hanya Johnny G. Plate. Nah, buktinya juga nggak ada masalah dari sisi elektabilitas. Nah, ini ada ruang psikologi yang kemudian seolah-olah bahwa pabrik kita ini suka memaafkan wilayah-wilayah begitu. Apalagi terus berseliweran dengan berbagai ragam persoalan politik kemudian akan lupa. Kadang-kadang ya semuanya kan
partai juga di dalamnya ada orang yang korup, ngapain? Sama aja kan. Nah, gitu itu. Tapi kemarin kan juga sempat itu kan apa setelah pertemuan ketua partai itu kan sempat juga itu Pak Jokowi kan mengutus siapa Pak Luhut itu untuk bertemu sama Surya Paloh gitu. Apa sebenarnya itu kenapa sampai si Johnny G Plate ini jadi tersangka? Apa ada apa obrolan-obrolan yang tidak ini kan faktor Anies Baswedan sebenarnya. Nah, kalau kita bisa mengilustrasikan Pak Luhut ketika ketemu Pak Surya Paloh, gak mungkin lah dia pun inisiatif pribadi kan. Dia pasti itu adalah suruhan atau message pesan dari Pak Jokowi, dan yang diomongkan yang jelas juga omongan dari Pak Jokowi kan gitu selaku presiden. Ya kalau kita ilustrasikan yang kira-kira begini, Sur, gimana ini ente ini sekjen ente ini sebentar lagi ini kena masalah, masih dukung Anies enggak atau bisa berkompromi dengan Pak Jokowi, kira-kira begitu ilustrasinya. Surya Paloh ini kan nggak mungkin mau, apalagi dia yang mendeklarasikan, kira-kira ngomongnya nggak bisa lah pertama kali. Ini kan barang sudah saya usung, mau gimana ya tetap kita lakukan, nggak bisa seperti itu, kita harus saling menghormati. Nah, kalau misalnya terus Pak Luhut bilang kalau misalnya ente tetap ngotot, gimana kalau ada persoalan-persoalan dengan Nasdem, apalagi sekjen ente ini kan ada kasus ya, kira-kira begitu ilustrasinya. Nah, si Pak Surya Paloh ngomong ya silakan aja. Nah, gitu. Ini berarti ini kan sebetulnya tantangan. Jadi Pak Surya Paloh saya pikir juga udah tahu lah konsekuensinya. Ketika sudah menyatakan terus lanjut dengan Anies, berarti dia kan menantang. Begitu juga Pak Jokowi, ya dilayani tantangannya. Akhirnya kan kemarin kan juga Pak Surya Paloh ini kan juga menyatakan statement gitu kan untuk mengharapkan pihak Kejagung ini ya tidak tebang pilih gitu kan untuk kasus-kasus korupsi. Itu yang mana tidaknya Kejagung. Makanya kemarin itu pertemuan Pak Anies dengan Pak Surya Paloh di Nasdem itu kan jelas pesannya. Silakan proses hukum berjalan. Tapi jangan tebang pilih. Hukum itu harus setara. Siapa saja yang bersalah silakan diproses. Kalau saya itu menangkap kan emangnya orang-orang partai yang punya masalah korupsi itu hanya Nasdem atau gitu Johnny Plate aja. Nah, faktanya kan kita ini semua sudah tahu, bahkan sudah ditulis oleh ketua partai ini punya kasus. Kalau nggak ngikuti ini akan diproses terus. Itu kan jelas tulisannya. Artinya apa? Artinya ada persoalan korupsi atau persoalan hukum yang tidak hanya terjadi pada Johnny Plate, tapi juga pada partai lain. Tapi kenapa kemudian tidak ditindaklanjuti ketika kompromi atau koalisi dengan kekuasaan? Jadi bukti-bukti itu kan sudah dibuka oleh berbagai media, oleh berbagai ahli kan, oleh berbagai pengamat. Mungkin itu kira-kira yang kemudian pesan Pak Anies dan juga pesan Pak Surya Paloh. Silakan proses hukum berjalan, tapi jangan tebang pilih. Hukum itu harus setara, berlaku pada siapa saja yang melakukan kesalahan. Itu artinya pesannya di situ. Ya kalau sudah seperti itu, saya pikir ya Pak Surya Paloh harus fighting, harus melawan. Kalau punya bukti-bukti siapa-siapa ketua partai yang dianggap atau tokoh-tokoh partai yang dianggap punya masalah hukum, buka aja, biar fair. Biar kita tidak umek gitu. Termasuk Profesor Denny, katanya kan Profesor Denny Indrayana informasi itu dari Profesor Mahfud ketika ketemu. Dan kalau ini tidak ngikut, ini ada masalah. Lah, buka aja namanya, jangan spekulasi, membuat spekulasi publik dong. Kita buka-bukaan aja. Ini kan semakin menarik kalau mau buka-bukaan. Dan itu yang diharapkan pertemuan pesannya Pak Anies sama Pak Surya Paloh kemarin dengan bahasa setara untuk hukum untuk semua, itu artinya ya seperti itu. Dan sekarang nggak usah ditutup-tutupi, buka aja siapa yang terlibat.
Itu aja. Iya Bang, ini yang terakhir Bang. Mm-mm. Dengan kondisi saat ini yang sekjen dari Nasdem ini sudah ditangkap gitu kan, Mm-mm. dan jadi tersangka, kira-kira untuk elektabilitas dari Pak Anies sendiri ini akan menguat atau cenderung menurun Bang, kira-kira pembacaan dari Itu Bang Slamet, semua ya? gantung pada logika, pada permainan politik yang dilakukan oleh Pak Anies, oleh timnya, oleh pendukungnya, dan oleh partai-partai yang sekarang mengusung itu. Kalau tetap kompak dan mampu memberikan penjelasan yang rasional, baik itu dari segi hukum maupun politik, maka justru mampu mendongkrak elektabilitas dan keterpilihan Pak Anies sebagai capres. Nah, kita sekarang secara politik kan sudah dijelaskan bahwa apa yang terjadi dalam proses pemidanaan Johnny G. Plate itu tidak terlepas karena faktor intervensi pemerintah, dalam tanda kutip intervensi penguasa terhadap Nasdem. Karena apa? Karena Nasdem mengusung Anies Baswedan. Dan ini kan bisa kita cek dari berbagai peristiwa-peristiwa sebelumnya. Baru pertama juga. Persoalan Nasdem ketika mendukung Anies ini kemudian terjadi tekanan-tekanan itu kan sudah kita cek. Tidak hanya Nasdem, partai yang lain dirayu, dikasih jabatan. Artinya apa? Ketika Nasdem dan Pak Anies mampu merasionalisasi, mengkorelasikan itu, artinya publik kemudian menyadari, oh ini memang ada wilayah hukum, tapi juga tidak lepas dari wilayah politik untuk mendiskreditkan Nasdem dan pencalonan Pak Anies. Dan harus ingat, bahkan ini ada yang membuat korelasi. Jadi seolah-olah ini digiring bahwa korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Plate itu adalah punya kaitan dengan partai. Nah, tapi kan Pak Surya Paloh sudah nantang. Silakan. Semua partai, semua pelaku korupsi yang dari parpol selidiki yang punya kaitan dengan parpol. Jangan satu. Kalau memang terbukti, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Berpolitik bagi bangsa ini kan bukan persoalan partai apa atau siapa, tapi kan untuk kebaikan bersama. Itu. Demikian pandangan dari kami soal perspektif bagaimana kita melihat kasus yang saat ini terjadi di salah satu kader dari Nasdem. Dimanapun partainya itu ada potensi ada kasus korupsi, sehingga harapannya ketika kita ingin memajukan Indonesia, ya semuanya harus diusut dan tidak ada yang namanya tebang pilih. Demikian untuk forum ngobrol konek kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.